Hari ini kita bahas tentang keselamatan. Wah, ini apakah ada Karena 3 ini, jalan keselamatan? iya. Tapi sebenarnya saya tidak nyinggung nama satu pendeta pun. Kebetulan Pak Daniel Sutoyo ini rektor di Inteos. Wow. Doktor ya Pak Daniel ya? Ya, karena syaratnya itu. Luar biasa. Nah, Luar biasa. dan saya sama Pak Daniel Sutoyo ini satu tim. Iya. Jadi kalau saya di pedesaan ya sama Pak Daniel, Pak Sutoyo ya. Ya. Jempol, luar biasa. Nah, jadi kita ini tim pedesaan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang keselamatan. Boleh. Jadi konteksnya gimana, secara bahasa Yunaninya gimana, karena Pak Daniel ini ahli di bidang itu. Wow. Ya, Ya. sekarang coba Pak Daniel Sutoyo untuk menjelaskan tentang keselamatan itu gimana. Karena sekarang baru orang kan banyak ingin tahu ini Pak Daniel. Oke. Ya, terima kasih gitu ya. Jadi Pak Evangelis Dautoni tadi menelpon saya supaya saya ikut tanya jawab ini gitu ya. Nah, kemudian katanya akan berbicara tentang keselamatan. Nah, di dalam Alkitab keselamatan itu hanya satu jalan ya. Itu tidak boleh ditawar harga mati. Itu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yes. Jadi tidak ada jalan yang lain. Walaupun banyak orang mengatakan jalan menuju Roma itu banyak kan itu kan. Ya memang di dunia Roma pada saat itu memang banyak jalan menuju kota Roma dan jalannya memang banyak dan halus-halus gitu ya. Tetapi ini kan persoalan keselamatan, persoalan surga gitu ya. Dan Alkitab jelas bahwa di atas bumi dan di bawah langit tidak ada nama yang menyelamatkan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus, gitu ya. Ini yang harus diyakini. Nah, kemudian keselamatan itu dikatakan dua sisi ya, dua sisi. Artinya Allah itu memberikan keselamatan. Jadi pihak Allah itu, Allah mengaruniakan, Allah memberikan keselamatan. Ya. Dan Allah menghendaki keselamatan untuk semua orang. Maka keselamatan itu sering disebut unlimited atonement, jadi tidak terbatas. Ya, tidak hanya untuk orang Israel saja, tidak hanya orang tertentu saja, tidak hanya satu suku, tapi semua bangsa, ya, semua bangsa, all nation katanya, atau kalau bahasa aslinya adalah panta ta etna kan ya, jadi seluruh bangsa. Nah, jadi ini adalah kehendak Tuhan. Itu sisi dari Allah. Tetapi kenyataannya yang menerima keselamatan itu hanya sebagian, yaitu yang menerima anugerah itu, menerima keselamatan. Maka yang menerima keselamatan dari Allah adalah yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga keselamatan itu terbatas pada hanya orang-orang yang percaya. Maka keselamatan itu dua sisi ya. Allah yang memberi dan manusia itu yang menanggapi, yang meresponi gitu ya. Maka sampai sekarang itu kan ada doktrin yang tidak bisa terpecahkan antara Calvin dan Arminius gitu ya. Saya tidak akan membahas ke sana, tapi yang penting adalah kita harus meresponi itu. Keselamatan itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Yang sebenarnya kita ini dihukum, tapi karena kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, Tuhan berikan kepada kita, kita layak menerima keselamatan. Nah, kemudian yang berikutnya, ketiga, keselamatan itu 3 tahap. Jadi keselamatan satu jalan, 2 sisi, 3 tahap, gitu ya.
Nah, tahap yang pertama adalah keselamatan itu telah berlangsung. Jadi pada saat kita percaya pada saat yang lalu, kita ini sudah diselamatkan. Maka di dalam teologi itu sering disebut pembenaran. Ya. Pembenaran. Ya. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah sekarang ini. Ya, sekarang ini. Nah, sekarang ini keselamatan yang diberikan Tuhan adalah berupa kekudusan. Jadi kita hidup kudus, ini adalah wujud keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini. Dan tahap yang ketiga adalah pemuliaan. Jadi kita nanti akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi ada 3 tahap, tahap masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu disebut kemuliaan. Karena kita nanti akan dimuliakan. Ini yang menjadi harapan kita, bahwa kelak kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini tentang keselamatan. Nah, kemudian untuk mendapatkan keselamatan ini tidak hanya percaya. Tadi siang kami sudah diskusi dengan Pak Dautoni bahwa keselamatan atau iman yang menyelamatkan itu mencakup 4 hal, gitu ya, 4 hal. Yang pertama adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku, gitu ya, mengaku dengan mulut kita, ya, kemudian kita proklamasikan kepada yang lain, gitu ya, bahwa kita ini adalah orang yang sudah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dibuktikan dengan baptisan. Gitu ya. Maka baptisan itu adalah dipersekutukan dengan penderitaan Yesus, dipersekutukan dengan kematian Tuhan Yesus, dan dipersekutukan dengan kebangkitan Tuhan Yesus dan kemuliaan dengan Tuhan Yesus. Itu makna baptisan. Nah, jadi pertama itu harus mengaku, ada pengakuan yang dibuktikan dengan baptisan. Nah, tadi dikatakan Pak Daud, kalau orang yang sudah mengaku kemudian mati, ya selamat, gitu ya. Tetapi orang yang sudah mengaku kemudian diberi kesempatan untuk bersaksi, yaitu dengan apa? Pertobatan. Jadi selain mengaku ada pertobatan. Jadi manusia yang lama kita tinggalkan, kita menggunakan manusia yang baru, kita meninggalkan dosa-dosa yang lama, kemudian kita hidup di dalam Kristus. Itu namanya pertobatan. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita ini bertobat, kita harus setia. Nah, setia ini adalah mengikuti perintah-perintah Tuhan, gitu ya, melakukan firman-Nya, ya, itu adalah setia. Jadi setia beribadah, setia membaca Alkitab, setia melakukan firman-Nya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dedikasi, pengabdian kita. Jadi kita harus mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan pengabdian ini tidak harus menjadi hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gitu ya. Tapi ketika kita ini hidup ini menjadi saksi, gitu ya, hidup yang baik, hidup yang suka mengasihi orang lain, ya, setia kepada Tuhan, gitu ya. Nah, ini adalah dedikasi atau pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi sebenarnya tidak gampang, tidak hanya percaya saja, gitu ya. Jadi iman yang menyelamatkan, iman yang memperoleh kita ini selamat adalah 4 tadi, ya, yaitu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang kedua adalah bertobat, yang ketiga adalah setia, dan yang keempat adalah dedikasi. Nah, ini mungkin secara singkat dan merupakan inti dari keselamatan. Mungkin nanti kita akan diskusi atau tanya jawab, gitu. Mungkin kita bisa akan memperluas pandangan kita tentang keselamatan menurut Alkitab. Nah, mungkin sementara ini dulu Pak yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak Dautoni bisa menambahkan. Mari Pak Dautoni. Pak Daniel Sutoyo. Yeah. Nah, tapi di sini kan ada pengecualian. Misalnya orangnya bertobatnya pada waktu mau mati. Jadi kan tidak ada kesempatan untuk mengabdi, tidak ada kesempatan yang lain-lainnya. Nah, kalau di sini kan artinya ada pengecualian pada waktu dia mau meninggal, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu kan adalah anugerah. Ya. Gimana Pak Brengan? Wow. Ya, kalau
mereka ini mengaku kemudian dia bertobat mati, ya selamat, karena tidak punya kesempatan untuk apa? Untuk bersaksi, ya, untuk mengabdikan diri, gitu ya, dan begitu. Jadi ketika mereka ini tidak punya kesempatan untuk bersaksi dan bertobat, ya ketika dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kemudian mati, ya selamat, seperti orang yang disalib di sebelah Tuhan Yesus itu, ketika dia percaya mati, Yesus mengatakan apa? Bersama-sama dengan aku, kan gitu. Ya. Jadi itu Pak Daud, ya. Jadi keselamatan, Ya. jadi keselamatan itu sebenarnya tidak hanya sekedar mengaku selama Ya, tidak kita hanya ini mengaku. masih hidup, ya. Ya, Harus ada pertobatan, hidup Ya. yang benar, dan ada pengabdian dan kesetiaan. ya, ya, Jadi tidak semudah percaya Yesus, hidupnya kacau-kacau, tidak bisa itu Pak Pendeta, ya. ya, nggak bisa. Ya. Maka kalau kita ini percaya Yesus, kemudian kita ini tidak bertobat, maka percaya kita ini dipertanyakan. Ya. Apakah percaya sungguh-sungguh atau tidak, gitu ya. Karena orang yang percaya itu harus diikuti dengan pertobatan, gitu. Ya. Seperti Paulus, gitu ya, setelah percaya meninggalkan semua, kemudian dia pelayanan. Petrus juga begitu, kan. Iya, benar. Kalau diperhatiin, ya, Ya. berarti untuk memperoleh keselamatan itu tidak mudah, Iya. karena harus mempertahankan. Iya. Benar. Nah, kecuali ada pengecualian di mana tidak ada kesempatan, seperti penjahat yang di sebelahnya Yesus. Itu anugerah ya, Pak, ya. Itu anugerah. Nah, kalau selama kita hidup kan harus berjuang, bahkan berjuang sampai akhir, betul? Ya. Nah, mungkin ini jawaban yang selama ini orang baru mempertanyakan tentang Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namaku? Iya. Nah, tapi Yesus berkata, "Nyalah di hadapanku." Gimana menurut Pak Pendeta Daniel? Ya, tidak semua orang yang melakukan mujizat itu selamat, ya. Iya. Karena begini, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Tetapi belum tentu orang yang dipakai itu adalah mendapatkan keselamatan. Ya. Contoh di Perjanjian Lama, Raja Kores ya, itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi dipakai Tuhan untuk apa? Untuk memberi kesempatan kepada Serubabel untuk membangun bait Allah, gitu ya. Bahkan juga membantu materialnya, kan gitu kan. Nah, jadi mujizat itu adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk supaya orang yang menerima mujizat itu menjadi percaya, gitu ya. Tetapi orang yang membuat mujizat itu belum tentu selamat, karena tadi keselamatan itu ada 4 tadi, gitu ya. Ada 4 tadi. Kalau mereka ini tetap ada di dalam 4 perbuatan iman keselamatan tadi, ya saya kira diselamatkan. Tapi kan tidak semua, gitu ya. Maka pada saat kita ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan mujizat Tuhan, maka yang menjadi pertanyaan adalah, apa maksud Tuhan dengan mujizat ini bagi saya, gitu ya. Jadi jangan seperti kita ini calo, gitu ya. Calo Jakarta, tapi kita sendiri nggak ke Jakarta. Ya. Atau kita ini ngomong surga, gitu ya. Tapi kita nggak pergi ke surga, gitu ya. Nah, jadi ini penting bagi kita, gitu ya. Maka lebih baik kita ini tetap percaya kepada Tuhan, mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita bertobat, kemudian kita ini setia dan mengabdikan diri, sekalipun Tuhan ini tidak memberikan kepada kita karunia mujizat, gitu ya. Apa artinya kita ini bisa menyembuhkan 1000 orang, gitu ya, tetapi kita sendiri ini tidak diselamatkan? Maka Paulus mengatakan itu, kan. Ya. Paulus mengatakan, jangan aku sendiri ditolak oleh Tuhan, gitu ya. Siapa Paulus? Paulus itu luar biasa loh. Paulus itu adalah rasul yang paling banyak mendirikan jemaat.
paling banyak menulis surat yang ada dalam Perjanjian Baru. Mungkin paling panjang dia berjalan memberitakan Injil. Tapi dia mengatakan apa? Jangan sampai aku ditolak oleh Tuhan. Aku sudah menyelamatkan banyak orang, mendirikan sidang, saya sudah bekerja lelah gitu ya. Jangan sampai aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Itu lebih penting. Ya, Gitu setuju. ya. Itu Pak Dautoni. Gitu ya. Jadi mujizat itu bukan nomor satu. Ya. Sebenarnya nomor satu adalah kita bertobat, mengaku, dan hidup dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan keselamatan untuk mempertahankan keselamatan dari awal dan akhir itu tidak mudah. Pikul salib. Iya, dan tidak mudah segampang itu ngaku tapi hidupnya kacau-kacau. Ya. Jadi harus ada kekudusan juga Pak Pendeta ya. Ya. Itu keselamatan sekarang ini adalah berupa kekudusan ya. Ya. Jadi kalau bahasa Yunani adalah hagiasmos gitu ya. Ya. Sanctification ya Pak. Ya, sanctification. Ya. Progresif ya Pak tapi ya. Ya. Jadi harus itu kan bertahap juga. Ya, pengudusan dalam Alkitab tidak hanya progresif ya, tapi secara total karena kita di dalam Kristus ya, en Christo gitu ya, maka kita ini dikuduskan gitu ya. Walaupun kita ini ya memang ada progres tapi karena secara total dan karena posisi kita. Ya, karena di dalam teologi Paulus itu kan di dalam Kristus ya. Dalam Kristus ada kekudusan, dalam Kristus ada pembenaran, dalam Kristus ada kesembuhan, dalam Kristus ada ya macam-macam itu ya. Maka tidak hanya progres, tapi juga progres juga gitu ya. Ya. Secara posisi kita udah disucikan, tetapi untuk kita bisa mencapai kesempurnaan itu ada progresnya Pak ya. Jadi kalau mungkin masih jatuh dalam dosa ya itu wajar, tapi kita ada keinginan untuk bertobat ya Pak. Ya. Jadi kalau progres itu kan kita ini kan istilahnya naik ya, progresif kan naik ya, makin hari makin kudus. Ya, tambah besar. Tapi karena dunia ini kan dunia yang menggiurkan kan ya sering kita ini jatuh, bangun lagi, jatuh kan itu. Nah itu yang disebut krisis rohani. Ya, progres bisa, tapi position juga bisa. Positional dulu ya Pak ya. Kita disucikan karena kita udah diadopsi. Itu kan salah satu dari 12 konsep keselamatan kita. Dan perlu tahu, selama saya penginjilan sama Pak Daniel Sutoyo, semua teologi doktrin yang hebat-hebat itu tidak bisa digunakan, Pak Pendeta. Justru hidup kita sehari-hari menceritakan tentang Yesus Kristus. Yes. Jadi sebenarnya itu doktrin itu tidak usah didebatkan di mensos, tetapi itu di sekolah, di gereja, atau di seminar untuk pendalaman Alkitab, betul enggak? Betul. Nah, jadi kalau saya selama penginjilan sama Pendeta Daniel Sutoyo, kalau kita berdebat pakai doktrin, wah, terutama di desa tempat kita melayani Pak Daniel ya, wah, belum tentu bisa pulang. Jadi kita harus menceritakan hidup kita ini bertobat menjadi kesaksian suratan Kristus gitu.